Terima kasih pemirsa, Anda masih tetap bersama kami dalam Berita Papua. Bagi Anda yang baru bergabung, kami akan sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Cuaca buruk melanda perairan Merauke, nelayan takut melaut. 299 pengendara ditilang dalam operasi Kartens yang digelar selama 2 pekan di Merauke. Tampung ratusan calon jemaah haji, Kemenak Papua Barat siapkan asrama haji khusus. Mengingat ukuran geografis Papua Barat cukup luas, kantor perwakilan Kementerian Agama Papua Barat sudah menyiapkan asrama untuk menampung calon haji dari 3 kabupaten di Sorong Raya sebelum mereka diberangkatkan ke Tanah Suci Arab Saudi melalui embarkasi Makassar. Pengurus asrama haji Kota Sorong saat ini sudah mulai mempersiapkan berbagai fasilitas, mulai dari tempat tidur serta alat pendingin ruangan. Asrama itu mampu menampung kurang lebih 80 orang. 3 kabupaten yang calon jemaah hajinya akan menempati asrama haji itu adalah Kabupaten Sorong, Kabupaten Sorong Selatan, dan Kabupaten Raja Ampat. Untuk dari kabupaten yang untuk transit di Sorong itu memang tidak ada, karena FOFAK saja dia transit, tapi hanya mereka di bandara, tidak masuk ke asrama haji, karena pesawat itu nanti jam 3 mereka sudah naik penerbangan. Begitupun kayak mana. Nah, yang akan transit di asrama haji transit Sorong adalah Kabupaten Sorong Selatan, Raja Ampat, dan Kabupaten Sorong sendiri. Karena Kabupaten Sorong kalau dalam wilayah Kabupaten Sorong, tapi dia agak jauh dari Kota Sorong, kan begitu. Jadi mereka ada 1-2 jamaah yang tidur di asrama haji transit Sorong. Dan alhamdulillah untuk asrama haji transit Sorong kami sudah siapkan, mulai dari tempat tidurnya, kebersihan, air, lampu, AC. Alhamdulillah kami sudah siapkan untuk jamaah haji yang transit seperti dari Raja Ampat, Sorong Selatan, dan Kabupaten Sorong. Itu sudah siap untuk jamaah menginap. Total calon jemaah haji dari kabupaten kota di Papua Barat mencapai 330 orang. Topan melaporkan dari Sorong, Papua Barat. Sebelum saya mulai mengambil janji, Penjabat Wali Kota Jayapura Frans PK mengambil sumpah janji jabatan Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Robi Kewas Awi sebagai Pejabat Sekretaris Daerah Kota Jayapura di Aula Siansor, Kantor Wali Kota Jayapura, Sabtu lalu. Pelantikan ini untuk mengisi kekosongan jabatan Sekretaris Daerah di lingkungan pemerintah Kota Jayapura. Frans PK meminta penjabat Sekda menyelesaikan persoalan di masa transisi agar pelayanan pada masyarakat tetap berjalan. di tengah-tengah tugas dan tanggung jawab tersebut, maka seorang sekretaris daerah dituntut memiliki pertama integritas yang tinggi, yang kedua disiplin kerja, yang ketiga loyalitas terhadap tugas dan terhadap perintah atasan, dan yang keempat memiliki kecakapan, kecepatan, ketepatan, baik dalam menjalankan tugas-tugas maupun dalam pengambilan keputusan-keputusan. Dan yang terakhir tentu membantu kepala daerah untuk meringankan tugas-tugas dan mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan di Kota Jayapura. Dan yang terakhir, senantiasa terus melakukan koordinasi, konsultasi dengan penjabat Wali Kota Jayapura dalam mengambil langkah, mengambil tindakan, dan juga dalam menyelesaikan berbagai permasalahan program pembangunan di Kota Jayapura. Dengan tugas yang berat ini dan yang luas ini, maka saudara penjabat sekretaris daerah dituntut harus sehat.
Frans menambahkan pemilihan sekda ini dilakukan dengan berbagai tahapan, diantaranya persyaratan administratif, penilaian terhadap integritas, etos, dan dedikasi terhadap tugas, serta mengikuti prosedur dalam mengusulkan penjabat daerah melalui gubernur. Penjabat sekda diharapkan bisa membantu wali kota menjalankan roda pemerintahan dan mempertahankan prestasi kota Jayapura yang berhasil meraih 8 kali prestasi wajar tanpa pengecualian atau WTP dari BPK, serta penghargaan Smart City atau Kota Pintar. Hendra melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. ...151 keluarga di Kampung Nawaripi Timika menerima bantuan langsung tunai tahap pertama periode Januari hingga Maret. Total bantuan yang dikucurkan pada triwulan pertama ini berjumlah Rp135.900.000. Dari anggaran ini setiap keluarga menerima Rp900.000. Bantuan ini diserahkan kepada perwakilan 18 RT di Kampung Nawaripi. Kemudian akan dibagikan ke setiap warga di lingkungan RT masing-masing. Cara pembagian dari rumah ke rumah sudah dilakukan semenjak COVID-19 melanda Indonesia. Kepala Kampung Nawaripi mengatakan bantuan yang disalurkan melalui para RT disertai bukti foto penerimaan dan tanda tangan penerimaan agar bantuan bisa dipertanggungjawabkan. Kita tidak bagi langsung kepada warga, tapi melalui RT. Jadi desa menyerahkan kepada RT, lalu RT menyerahkan langsung kepada warganya yang berhak menerima. Jadi seperti yang beberapa kali ya kita sudah lakukan tahun lalu, tahun ini pun kita akan laksanakan begitu juga. Yang penting saya mau kasih tahu bahwa tahun ini lebih ketat lagi, sangat ketat, menyangkut penggunaan uang negara ini sangat ketat. Jadi diserahkan karena warga yang menerima itu buat foto, terus memang yang benar-benar layak menerima. Apa Ibu RT, saya percaya. Jadi Pak Kris, jadi memang Pak Kris punya warga siapa di RT 3 yang memang dia layak, dia bisa menerima BLT, baru Bapak kasih. Kalau nanti ini pemeriksaan BPKN kali ini tuh dong periksa langsung ke rumah-rumah. Tahun lalu itu, saya ingat tahun lalu itu mereka datang ke Nawari ke sini, sudah warga yang datang itu yang terima itu sudah BPK langsung bawa dorong, BPKN langsung bawa dorong langsung ke dong rumah. Kalau dong mau wawancarai dorong, saya tidak tahu dong bicara apa di sana. Makanya harus kita kerja baik-baik itu ya. Kita kerja baik-baik supaya kalau nanti BPK turun, dong pergi periksa kita keluarga yang terima itu dengan dong cerita yang baik. Kalau dong cerita tidak baik, dong ikat kau dan ikat saya semua. Bapak Ibu RT, itu saja yang saya pesan itu. Untuk Kampung Nawaripi, data yang saya peroleh 151 ya, 151 data yang berhak menerima. Saya kira dari 151 ini itu sudah dari hasil musyawarah ya, masyarakat kampung bersama Ketua Muskam, Ketua RT, sehingga bisa mendapatkan hasil ini 151. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, seperti apa yang tadi disampaikan oleh Bapak Kepala Kampung, bahwa pada saat penyerahan sebentar ketua-ketua RT mau serahkan kepada yang punya nama yang berhak. Saya mau kasih tahu ya bahwa contoh ini sekarang 151 kakak Kampung Nawaripi yang berhak menerima. Berarti ada foto 151 foto harus ada yang berhak menerima, yang ada nama dan nama tidak daftar itu. Jadi serahkan dia tanda tangan foto, serahkan dia tanda tangan foto. Kalau tidak foto, minta maaf saja. Nanti tim yang turun akan bertamu ke Bapak Ibu lagi. Atau tidak Bapak Kepala Kampung. Jadi bukan hanya dia tanda tangan, tapi foto. Itu dia. Itu yang kedua. Yang ketiga, penerima yang sudah terdaftar dalam satu keluarga. Contoh, mungkin triwulan pertama Bapak yang datang terima, nanti triwulan kedua Mama yang datang terima, nanti triwulan ketiga anak yang datang terima, nanti triwulan keempat atau yang berikut tadi mungkin cucu yang datang terima.
Nanti ada apa? Tanda tangan beda-beda. Ini kalau tangan beda-beda lagi, akhirnya persoalan lagi. Dulu banyak, betul. Putuslah punya anak yang terima, dia tanda tangan seperti begitu. Nah itu juga persoalan. Jadi yang terima, kalau dia punya nama disebut orang tua, bapak ya, dia harus terima sampai penyaluran ini selesai. BLT ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk membantu ekonomi masyarakat, terutama mereka yang terdampak pandemi COVID-19. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan.